Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi untuk hari ini tentu pelajaran matematika peminatan ya, di jam pelajaran ke-5, 6, 7. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Iya. Ada yang kecapean mungkin tadi habis olahraga ya. Oke. Ya. Jadi capek itu bagus sebenarnya ya. Dimana kalian menggerakkan tubuh kalian daripada yang mager tiduran aja kerjaannya gitu misalkan. Nah, jadi karena emang cuacanya lagi nggak bagus-bagus amat, ada hujan juga kemarin full, terus tadi pagi juga hujan. Minimal kalian bisa jaga kesehatan. Kalau misalnya perlu minum pil vitamin, silakan minum vitaminnya. Dan ya, pola makan, pola tidur juga mestinya dijaga. Oke, mungkin sebelum mulai bakal tak absen dulu deh. Bagi yang namanya saya sebutkan, itu bisa ke tangan ya. Alessandra, Giovanni, Shelly, Erika, Anabel, anak agung istri Mira Kameswari, anak agung istri Purnama Devi, Arya Suwari Narayani, Eugene Donha Lumumba, Gede Fabian dari Putra, Gede Indra Jayadi, Gusti Agung Ayu Felicia, IKD Agas dan Tanugraha, IKD Aditya Dharma Mentana, Ikomang Satria Wiradana, Imade Fajar, Nyoman Gede Deren Krisnanda, Nyoman Krisna Satya Wijaya, Nyoman Wedananda Antara, Ibu Tu Pariswara, Ibu Tu Wikaradnya Wiguna, Iwayan Sudana Diaksa, Ida Ayu Made Cindra Tarasmita, Ida Ayu Sintia Devi Cahya, Ida Bagus Duyandika Paramata, Ida Bagus Indra Mahardika, Kadek Bala Pradana, Kadek Dio Satriawan, Made Arsya Gesiana, Made Putra Sena Nugraha, Kadek Yasminanti Dewi, Ni Komang Ayu Bintang Aprilia, Ni Made Dia Putriari, Ni Nyoman Bunga Vidya, Ni Nyoman Latih Arya, Ni Putu Ayu Sri Araswari, Ni Putu Candika Pramudia Putri, Ni Putu Brita Maya, Raihan Prima Julian Radhayo, Salsa Arafah, Sabrina Agnia Putri, dan Surya Ramendra Putra. Oke. Ada yang belum saya sebutkan?
Sudah semua ya? Jadi hari ini nihil ya, nggak ada yang hadir. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semua, sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu seperti itu. Dan untuk kali ini kita akan coba melanjutkan materi. Dan seperti yang sudah kalian lihat di depan, kita akan coba belajar terkait dengan fungsi logaritma. Gimana kira-kira kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi kita akan mulai belajar ya. Silakan mungkin kalian lihat di depan. Kalau ada hal yang penting silakan bisa dicatat. Dan kalau misalkan ada yang berpendapat silakan bisa dicatat pendapatnya. Silakan kembali ke tempat. Oke, jadi di awal kita bakal coba sedikit persepsi ya. Kita persepsi itu maksudnya kita mengingat kembali apa yang sudah sempat kita pelajari sebelumnya dan apa sih kaitannya dengan materi yang bakal kita bahas hari ini. Jadi di awal kalian bisa bandingkan di depan. Di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang apa? Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu logaritma, kemudian ada sifat-sifat logaritma sampai latihan berapa soal juga terkait dengan logaritma. Nah jadi karena sebelumnya kita udah belajar itu, mungkin kalian masih ingat, anggap deh kalau misalnya soalnya seperti ini. Diketahui log 2 nya adalah 0,301, log 3 nya 0,477. Kira-kira kalau misalkan ditanya log 12 itu bisa dicari? Ada yang tahu mungkin kira-kira idenya gimana nyari log 12? Masih ingat? Atau kita bakal pakai sifat logaritma yang mana aja sih untuk menjawab pertanyaan itu? Mungkin ada satu orang yang bisa nyampe idenya. Harus diapain gitu aja, belum saya nggak nanya hasilnya ya. Kira-kira nyari log 12 itu diapain sih? Silakan kalau ada yang berpendapat ya, yang dilakukan ya. Bisa dikerasin sedikit. Oke. Oke. Ya. Yang lain gimana, bisa didengarkan? Jadi yang tadi disampaikan log 12-nya diapain? Oke, diubah jadi perkalian. Perkalian berapa? Oke, 2 kali 2 kali 3. Kenapa kita ubah jadi perkalian 2 kali 2 kali 3? Itu alasannya karena ya, karena yang diketahui adalah log 2 sama log 3. Jadi kita bakal pakai sifat logaritma yang dimana? Kalau udah diubah jadi perkalian. Oke, mungkin ada satu orang yang bisa nyampein sedikit lebih keras sampai kira-kira hasilnya jadi kayak gimana? Silakan, ya. Kenapa bisa dapat log 2 tambah log 2 tambah log 3? Karena sisanya log kayak gitu. Kalau misalnya perkalian sisanya bakal dibagi jadi penambahan. Oke. Yang lain bisa dengerin ya. Jadi kurang lebih ada sifat logaritma di mana kalau awalnya perkalian itu bisa diubah jadi tambah. Sifatnya itu kalau nggak salah bunyinya adalah A log B ditambah A log C, itu hasilnya adalah A log B kali C. Jadi kalau sini 12 yang bisa diadakan dalam bentuk perkalian itu bisa dipecah jadi penjumlahan 2 log 2 tambah 2 log 2 tambah log 2 tambah log 2 tambah log 3. Dimana artinya karena udah ada angkanya kita masuk. Jadi sekali lagi minimal itu sifat-sifat logaritma yang bakal kalian pakai untuk mengerjakan ini. Nah sekarang kira-kira kalian masih ingat nggak apa itu fungsi?
Atau mungkin nanti kita ada kaitannya dengan fungsi logaritma. Di materi kita yang sebelumnya apa sih? Masih ingat? Sebelum logaritma? Eksponen. Kita sempat membahas tentang fungsi eksponen. Kalau masih ingat, eksponen itu tentang apa sih? Bilangan berpangkat. Kalau misalkan fungsi eksponen fx sama dengan bla 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 bla, x-nya itu ada di bagian mana? Kalau di eksponen x-nya ada di bagian, ya ada di bagian pangkatnya. Jadi kalian fx sama dengan 2 pangkat x, enggak gitu biasanya. Fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x bla 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 bla. Jadi kurang lebih x-nya itu ada di bagian pangkat. Jadi kalau fungsi eksponen bentuknya seperti itu, kira-kira fungsi logaritma itu kayak gimana sih? Itu yang bakal kita cek. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma itu seperti apa, bagaimana sih ciri-ciri fungsi logaritma, sama nantinya kalau misalnya kita disuruh menyelesaikan fungsi logaritma itu kayak apa. Oke. Jadi misalkan kalian dikasih beberapa fungsi yang kayak gini, fx sama dengan 2 log x kuadrat tambah 5x, fx sama dengan sekian, fx sama dengan sekian. Kira-kira mana sih yang merupakan fungsi logaritma? Ada yang mau berpendapat mungkin? Jadi sekali lagi kalau pendapatnya salah itu nggak apa ya? Pendapat yang salah itu malah bagus. Satu orang silakan mungkin berpendapat kira-kira yang fungsi logaritma yang mana menurut kalian pribadi? Bisa ngatakan? Satu orang, siapa aja boleh? Nyampein. Oh ya, silakan. Kira-kira ya, fungsi logaritma yang mana? Yang 1 sama 3. Yang 1 sama yang 3. Kalau misalkan ditanya alasannya, menurut pribadi kira-kira kayak gimana sih? Soalnya x-nya itu ada di basis atau enggak di garis. Oke. Yang lain bisa dengar? Sama. Jadi menurut pendapat temannya, belum tentu benar, belum tentu salah ya. Katanya yang merupakan fungsi logaritma yang 1 sama yang 3. Alasannya karena x-nya itu ada di basis sama di numerus. Ada yang masih ingat basis numerus itu yang mana? Iya. Terus untuk yang kedua, kenapa dia bukan fungsi logaritma? Kan ada lognya juga. Karena itu x-nya di luar basis sama. Oke, karena x-nya ada di luar basis sama numerus. Yang lain ada pendapat yang berbeda. Atau mungkin yang setuju mungkin dengan apa yang disampaikan temannya. Oke. Ya. Jadi intinya kurang lebih terkait dengan fungsi logaritma. Kalian ingat lagi logaritma itu seperti apa, dan yang namanya fungsi itu pasti ada variabelnya, ada x-nya. Jadi konteksnya di sini adalah gimana cara kita nyari x-nya atau x-nya di posisi mana dia. Jadi ya benar apa yang disampaikan temannya bahwa fungsi logaritma itu adalah fungsi yang variabelnya itu ada di bagian logaritmanya atau lebih tepatnya di basis atau di numerusnya. Oke, jadi intinya itu yang bakal kita bahas hari ini ya. Nah, dalam pelajaran kita kali ini ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk masalah logaritma, ya pastinya kalau misalnya kalian pikir logaritma ini pasti bisa digunakan ke depannya ya, karena materi matematika itu bersifat hierarkis mungkin istilahnya. Jadi apa yang kalian pelajari di bab sekarang itu pasti akan kepake di bab berikutnya. Pas kalian kelas 11, kelas 12, kalau ada soal dengan logaritma ya itu pasti bisa dipakai. Dan juga nanti mungkin ada beberapa masalah kontekstual mungkin atau cerita yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan logaritma itu sendiri. Dan dalam pertemuan kali ini, tujuan pelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menganalisis fungsi logaritma itu yang mana. Apa sih itu fungsi logaritma? Dan kemudian bagaimana kalian bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Jadi nanti mungkin kalian dihadapkan dengan satu masalah yang ada kaitannya dengan logaritma. Bisakah kalian letakkan dalam fungsi logaritma? Bisakah kalian menyelesaikannya? Terus untuk kegiatan pelajarannya, hari ini kita bakal coba diskusi. Jadi nanti akan ada bentuk kelompok, kemudian kalian bakal diskusi. Dan setelah diskusi itu ada presentasinya juga. Dan dari hasil presentasi itu akan ada tanya jawab. Dan yang bakal ternilai bagaimana kalian aktif dalam diskusinya, bagaimana nanti kalian dalam presentasi, tanya jawabnya, dan bagaimana antusias kalian dalam pembelajaran.
Sama nantinya dari hasil KPD yang kalian kumpulkan itu bakal nilai secara keseluruhan. Dan dari situlah kita akan pelajari sedikit tentang apa itu fungsi. Oke. Jadi kurang lebih itu awalannya. Sampai di sana ada yang ditanyain mungkin sebelum kita masuk kegiatan inti. Sudah jelas? Jelas. Oke. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan inti kita ya seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kita bakal coba lihat masalahnya itu apa sih yang bakal kita orientasiin, yang bakal kita analisa untuk dijadikan fungsi logaritma. Kalian bisa perhatikan di depan. Di depan ada gambar apa? Ya, ada gambar celengan. Kalian pernah lihat gambar celengan gitu kan? Mungkin yang kalian lihat itu sekarang celengan dari kaleng, terus ada angka 50.000, 20.000, target 10 juta gitu misalkan ya. Mungkin kalian pernah lihat celengan seperti itu atau gimana? Minimal pada zaman dahulu. Jadi ada celengan yang kayak gini loh bentuknya. Celengan dari tanah liat. Jadi ada celengan dari tanah liat di mana biasanya lambungnya itu dimasuk-masuk di sana. Nanti kalau misalnya ada terasa penuh ke dalam paket dipecahin lah celengannya. Terus di sini ceritanya ya kalian bisa baca di sana. Jadi ada seseorang yang bernama Isyana. Isyana adalah seorang anak yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Mungkin di antara kalian ada yang rajin menabung. Kalau baik hati sama tidak sombong ada banyak ya. Oke, ada 2 orang yang rajin menabung ya. Tidak sombong. Oh iya, tidak sombongnya juga. Jadi di sini selama ini dia berhasil menabungkan uangnya. Jadi mungkin uang bekalnya yang dikasih orang tuanya berapa di sini ditabungin. Kurang lebih uang bekalnya sekitar 5 juta. Dan nantinya dia pengen kalau misalkan kita ada bicara dengan dia kan mungkin aja uangnya jadi gimana ya? Didiamin gitu aja. Dia pengennya rencananya bakal tabungin aja deh di bank. Biar bisa ada bunganya dan lain sebagainya. Di samping itu juga jadi lebih aman. Jadi dari cerita ini dia ditabungin di bank. Di bank itu bunganya berapa? Kalau diceritanya? Atau sebelumnya kalian pernah nabung di bank? Kalian pernah nabung? Waktu SD mungkin sempat nggak di kelas itu ada nabung-nabung? Ada bunganya? Oke, jadi intinya kalau misalkan kalian nabung di bank itu sebenarnya bakal dikasih bunga. Cuma untuk bunganya itu biasanya minim banget. Dan kalau misalnya kalian kalau di bank itu selain kalian dikasih bunga itu ada juga potongan administrasi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pertimbangan untuk nabung di bank. Ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan. Tapi dalam sini itu diperumum sedikit bahwa di bank itu tabungannya dikasih bunga. Bunganya adalah 6% per tahun. 6% itu kebayang nggak sih berapa jadinya? Mungkin kalau misalkan tadi uangnya 5 juta kan, uangnya si Isyana 5 juta. 5 juta kalau dikasih bunga 6% setahun itu jadinya berapa? Mungkin ada yang bisa angkat tangan di situ. Ya, silakan mungkin yang juga. Bunganya jadi 300, jadi 5 juta 300. Iya. Bunganya dapat berapa? 300. Bunganya 300. Dapat bunga 300.000 itu hitungnya dari mana? Ya, gimana? 5 juta dikali 1 tahun. Habis itu dikali bunganya 6%. Ditambah bunganya 6%, habis itu 5 juta kali 1 tahun ini 1 ditambah bunganya 6%, habis itu dikali jadi 5 juta kali 1,3 jadinya 1 sama bunga itu jadinya 300. Oke, ya. Kurang lebih seperti apa yang disampaikan tadi ya. Mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat terkait dengan itu? Ya, silakan. Menurut saya, bunga 6% itu berarti 6% dari modal awalnya yaitu 5 juta. Jadi dasarnya itu 5 juta dikali 6% atau 5 juta dikali 1 dikali 6 per 100. Hasilnya itu kan 300.000. Berarti
6% itu maksudnya adalah 6% dari berapa modal awalnya. Kalau modal awalnya 5 juta, ya 6% dari 5 juta, 6% kali 5 juta. Atau mungkin kalau modal awalnya lebih gede, ya tentu bunganya lebih gede kan. Dan nantinya dari situ bunganya akan terus bertambah sesuai dengan berapa uang kalian. Dan itulah yang bakal kita jadikan permasalahan di sini. Bisa nggak kira-kira masalah yang ini kita nyalakan dalam bentuk fungsi lokal? Oke. Jadi konteksnya di sini, jika seandainya yang dipikirin Isyana kan nggak mungkin dia ngitung berapa bunganya tiap tahun jadi berapa, tiap tahun jadi berapa. Cuman yang bakal dia pikirin itu adalah kemungkinan kayak misalkan dia punya uang 5 juta, dikasih bunga sekian sama banknya. Kalau misalkan Isyana saya pengen biar uang saya jadi 8 juta, nah kapan dia tertarik ya? Itu kemungkinan pertanyaannya dia. Kalau saya pengen uang saya jadi 10 juta, kapan bagusnya saya narik ya? Itu mungkin pertanyaannya. Jadi mungkin di sini tugas kalian itu adalah bagaimana kalian bisa tahu kapan waktu yang tepat Isyana mengambil kembali tabungannya agar nominal yang dia inginkan itu sesuai. Sehingga nantinya dalam masalah ini kita akan coba menganalisanya, dan harapannya di sini karena sesuai arahan kemarin itu kalian sudah buat perangkat untuk masing-masing. Kita bakal coba analisa masalahnya dalam Microsoft Excel di laptop, dan setelah itu kita bakal coba sajikan masalahnya ini dalam bentuk fungsi logaritma. Tapi seperti itu deh. Jadi terkait dengan masalah yang tadi, kalian akan lebih perdalam lagi di LKPD yang bakal tak kasih, sehingga harapannya kalian bisa diskusi dalam kelompok kecil. Di awal kalian bisa bentuk kelompok diskusi ya, anggota kelompoknya antara 4 sampai 5 orang, dan nanti dalam diskusi kelompok akan ada beberapa arahan apa yang mesti kalian kerjain, akan dibagikan juga LKPD-nya. Jadi untuk sekarang kalian bisa memposisikan diri, silakan bagi diri untuk bentuk kelompok antara 4 sampai 5 orang. Silakan bagi diri di kelompoknya ya, nanti waktunya sekitar 2 menit ada. Oke, semuanya udah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Jadi sekarang setelah kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, untuk LKPD itu kalian bisa akses di Google Classroom ya. Silakan nanti kalian buka Google Classroom-nya. Kemudian di sana udah ada tugas, sudah saya lampirkan file LKPD-nya. Kalian download di sana. Nanti kalian bisa langsung isi di situ LKPD-nya. Dan nanti terakhir pun juga dikumpulnya lewat Google Classroom. Kalian bisa lihat Google Classroom, atau kalian mau scan ini juga boleh untuk ambil filenya dan bisa kalian kerjakan. Oke, gimana udah? Oke, kalau sudah semuanya dengan LKPD-nya, silakan dikerjakan di perangkat masing-masing di laptopnya. Jadi untuk LKPD-nya kurang lebih seperti ini ya.
didengarkan dulu arahannya. Yang pertama itu silakan diisi nama anggota kelompoknya, kemudian nomor absennya, dan di atasnya juga diisi kalian kelompok berapa. Jadi sesuai dengan pembagian yang kemarin, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sana juga sudah ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Jadi untuk petunjuk pengisian LKPD-nya, intinya adalah kalian bisa mencermati setiap masalah yang ada, terus kalian coba selesaikan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD-nya. Dan satu hal yang pasti, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Kalau misalkan ada yang bermasalah, itu bisa ditanyakan ke saya. Silakan angkat tangan, nanti bakal langsung tak samperin. Dan pengisian LKPD-nya itu langsung di laptopnya ya. Jadi kalau misalkan diminta udah screenshot, kalian silakan di screenshot bagian yang perlu ditaruh di LKPD-nya. Kemudian kalau misalnya perlu dituliskan apa yang mesti jawab, silakan dituliskan. Dan masalah yang dicantumkan di LKPD sama seperti apa yang sudah tertampilkan tadi, sehingga ada beberapa hal yang mesti kalian isi sesuai dengan arahan di LKPD. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Silakan diskusi dulu ya. Nanti ketika ada pertanyaan itu bakal saya samperin masing-masing kelompoknya. Dan untuk diskusi, oke, udah diskusi, waktunya kurang lebih 40 menit ya. Silakan kalian bisa perhatikan di slide. Kalau misalkan waktunya tinggal sedikit, itu silakan dikondisikan agar dalam waktu 40 menit ini LKPD-nya bisa selesai. Karena nanti kita bakal ada presentasi juga. Silakan bisa dikerjakan 40 menit mulai dari sekarang. Jadi 6% dari ini itu
Rambutnya juga. Oh, rambut.
perwakilan dari beberapa kelompok presentasikan kira-kira apa sih hasil diskusi kelompok kalian. Nanti silakan kita tanya jawab, diskusi bersama dengan yang lain ya. Bisa waktunya tinggal sekian, silakan bisa dilanjutkan.
Sur. 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 Surya. Sur. Yang Cara apa? Cara apa? Cara apa? Jadi intinya ini ada hitung-hitungannya ya. Kalau misalkan cara yang disajikan oleh kelompok yang presentasi, kalau yang disajikan oleh kelompok yang presentasi, yang disajikan oleh kelompok presentasi ya, karena kebetulan itu kerjanya di Excel ya. Karena kerjanya di Excel, terus nanti yang terakhir silakan mungkin ada yang berpendapat. Pak, saya mau tanya kenapa itu dia bisa Oh, kenapa dia bisa dikasih lock? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan kenapa dia bisa dikasih lock? Ya, mungkin kelompok yang tadi menuliskan bisa disampaikan sedikit. Gimana yang sebenarnya bisa dipahami? Jadi intinya ketika ada bentuk yang seperti ini kita mencari pangkat, mau langsung pakai definisi logaritma boleh, atau biar simpel tulis saja log di kedua ruas karena nanti pangkatnya itu bisa dibawa ke depan jadi kali. Masih ingat sifat logaritma pangkatnya bisa dibawa ke depan jadi kali? Jadi kalau di sini 2 tulis log 2 1,06 pangkat T, tulis log 1,06 pangkat T, nanti pangkatnya itu bisa dibawa ke depan. T kali log sekian. Tadi udah nyari T-nya, log ini tinggal dibawa ke bawah jadi kurang lebih intinya hitung-hitungannya seperti itu, dan apa yang dihasilkan sebenarnya nggak jauh berbeda dari apa yang ditampilkan oleh kelompok yang menyajikan di depan. Jadi hasilnya adalah, hasil dari hitungannya berapa tadi? 11,896 tahun. Jadi yang namanya bunga bank itu kan dikasihnya, kalau dalam kasus ini bunganya dikasih tiap tahun kan. Kalau mungkin kalian nabung 11 tahun terus ada tambah lagi sekian bulan, bunganya langsung dikasih. Karena bunganya dikasih tiap akhir tahun. Jadi kalau bunganya dikasih tiap akhir tahun, jadi minimal berapa lama kalian harus menabung? Ya. Jadi kalau kalian nabung cuma 11 bulan, itu belum nyampe 10 jutanya. Sehingga kalian harus menabung 12 bulan agar tercapai uang isyana 2 kali lipat dari itu. Oh ya, 12 tahun juga. Jadi nggak ada 11 tahun ya, tapi 12 tahun. Lanjut mungkin yang bagian akhir. Jadi mungkin tinggal diceritain apa yang ada di depan ya, nggak usah ditulis lagi. Ceritainnya ke teman-teman yang mendukung. Jadi jika tadi umpamakan saldo aktif itu sebagai X dan lama menabung dinyatakan sebagai Y. Jadi SA atau saldo aktif itu sama dengan X dan T atau tahun atau lama menabungnya itu diumpamakan sebagai Y. Habis itu SA sama dengan 5 juta dikali 0,16 kayak itu dan pangkat T. Habis itu diganti SA-nya sama dengan X dan T-nya lagi jadi Y. Habis itu dia pindah luas, 5 jutanya pindah luas dan dibagikan X per 5 juta sama dengan 1,06 pangkat Y. Jadi kan bentuk logaritma itu basis log numerus kan itu. Basisnya itu 1,06. Habis itu pangkatnya Y dan numerusnya X per 5 juta. Jadi masuk ke proses persamaan. Bentuk logaritma 1,06 basisnya sebelah sini dan ini dari di sini sama dengan Y. Y itu sama dengan sama aja kayak fx.
Dalam artian tadi ada rumusnya, mungkin mirip kayak apa yang dikerjakan kelompok 5 barusan juga. Jadi tentang gimana cara nyari berapa lama menampung kalau dia pengennya 2 kali lipat pakai rumus logaritma tadi. Mirip seperti yang ini. Kalau misalkan ada yang berbeda sedikit itu harusnya kurang lebih mirip. Nah, akan jauh banget lah bedanya. Sampai di bagian situ ada yang terakhir tadi satu terkait dengan kesimpulan. Ya, mungkin bisa langsung dibacakan. Kesimpulannya, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemahaman atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari satu bilangan pokok. Logaritma sendiri tentunya dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengukur laju tumbuhan penduduk, antropologi dan keuangan. Pada LKPD ini kami menggunakan logaritma untuk menghitung bunga penduduk sebuah tabungan. Oke, gimana yang lain? Mungkin untuk kesimpulannya kalian punya bahasa sendiri-sendiri ya. Gak masalah apapun itu, yang penting itu emang sudah menyimpulkan apa yang didiskusikan atau apa yang disampaikan di LKPD. Oke, jadi bisa kita berikan tepuk tangan kepada kelompoknya. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih atas. Terima kasih Besi. Oke. Yang lainnya? Oke, yang lainnya? Itu tadi yang sudah sempat kita bahas. Jadi untuk kesimpulannya seperti apa yang sudah sempat disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa untuk materi logaritma ini sebenarnya bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah kontekstual. Salah satunya dalam masalah tadi adalah menghitung berapa lama menabung ketika dikasih tabungannya berapa, suku bunga macetnya berapa. Jadi itu kurang lebih untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Dan untuk di akhir itu setelah pertemuan kita kali ini membahas tentang fungsi logaritma, minimal kalian tahu fungsi logaritmanya itu kayak apa. Pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Jadi tadi kan kita cuma menyelesaikan fungsi logaritmanya kayak gimana. Nanti untuk menyelesaikan persamaan logaritmanya itu kita akan coba lihat masalah kontekstual yang lain. Kira-kira kalau dinyatakan persamaan logaritma kayak gimana, dan kalau diselesaikan jadinya seperti apa. Mungkin nanti akan kita diskusikan minggu depan. Dan untuk sekarang, nah, jadi kita akan coba melakukan refleksi pembelajaran. Untuk refleksinya ini bisa kalian lakukan nanti, jadi tidak harus di jam pelajaran ya. Untuk refleksinya ini harapannya kayak ini. Ya. Kalian tahu nggak refleksi itu apa? Cium kaca, ya, refleksi itu pencerminan, bayangan gitu mungkin ya. Jadi kalian bisa perhatikan di situ ada gambar anak-anak nyium kaca. Jadi yang namanya refleksi itu adalah mungkin dalam bahasa Bali artinya dia bulat saliro gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Yang diharapkan dari refleksi ini adalah kalian tahu apa aja sih hal yang sudah kalian kuasai dalam pelajaran hari ini. Yang paling kalian kuasai itu di bagian mananya. Terus yang belum kalian kuasai itu bagian mananya, yang membingungkan bagian apa. Dan nanti juga apa sih yang bakal kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kalian temui. Jadi refleksi ini wajib kalian lakukan. Untuk linknya ada di sini. Mungkin nanti linknya bakal tak share di Google Classroom juga. Di Google Classroom sepertinya udah ada link untuk refleksi pembelajaran. Dan untuk refleksinya itu bisa kalian lakukan nanti. Jadi mau setelah jam pelajaran masih istirahat boleh, atau misalkan pas sore mungkin setelah kalian pulang di rumah kalian mau refleksi boleh. Intinya masing-masing dari kalian itu wajib melakukan refleksi. Bisa dipahami? Oke, jadi silakan bisa ini nanti sampai tadi
secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyain? Sudah jelas apa yang kita pelajari tadi? Tadi kita belajar tentang apa? Fungsi logaritma. Masalahnya tadi tentang apa? Oke, ada orang yang nabung 5 juta. Namanya siapa sih? Isyana, orang yang kayak gimana? Jadi dia ngerepotin kalian semua di sini agak macam-macam ya. Oke, jadi intinya seperti itu deh. Jadi intinya nanti persiapkan diri kalian untuk pelajaran berikutnya tentang persamaan logaritma. Silakan pelajari di bukunya atau kalian mau dari bahan internet. Nanti dalam waktu dekat akan kami pelajarannya bakal seperti apa. Oke, karena emang udah waktunya dan nggak ada yang mau ditanyain lagi. LKPD-nya itu ingat, LKPD-nya dikumpul di Google Classroom lagi ya. Silakan dikumpulkan itu ya. Jadi untuk pengirimannya itu sebenarnya bebas, mau dalam bentuk Word boleh, PDF boleh. Cuman yang ngirim itu adalah masing-masing orang, bukan tiap kelompok. Jadi kalian sudah punya kerjaan kelompok, itu di-share untuk kelompok kalian. Nanti masing-masing orang ngirim di Google Classroom. Bisa dipahami.